Selamat pagi ya. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya Iwan Kurniawan. Saya sampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Masih suasana yang baik sekarang. Tentu saya juga banyak salah dengan Anda semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya terkait dengan etika profesi, dan kita pada saat ini sudah masuk kepada materi bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan ya. Bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan atau mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi semuanya memang tergantung dari kompetensi atau kemampuan Anda. Namun, apa yang saya sampaikan hari ini adalah untuk menolong Anda, membantu teman-teman untuk mudah ya mendapatkan pekerjaan. Ya. Baik, kita langsung saja untuk materinya. Ini tujuan yang akan kita capai pada materi kali ini. Yang pertama, untuk memberi sumber daya dan metodologi pencarian kerja yang unik. Harapannya seperti itu. Kemudian memberi sudut pandang baru mengenai pembuatan resume. Memberi pendekatan sederhana untuk persiapan wawancara. Ya. Syukuri hal yang membuat Anda unik. Ya. Karena apa? Karena Anda benar-benar menguap jika hal tersebut lenyap. Jadi ini dari PT Midler, dia menyampaikan ya semboyannya seperti itu. Kenapa saya ambil ini? Karena apa? Karena pada dasarnya seseorang itu pasti mempunyai kelebihan. Temukan keunikan Anda itu di mana, itulah ditemukan. Jadi kalau Anda tidak bisa menemukan ya, itu nanti ya lenyap begitu saja. Makanya coba ya. Anda tidak boleh terlihat lemah. Ini ketika Anda mau melamar di sebuah perusahaan atau institusi ya. Jadi Anda tidak boleh terlihat lemah bagi ini calon, maksudnya pimpinan yang Anda harapkan nanti ya, pimpinan prospektif ya. Anda harus kuat ya, Anda harus kuat di mata pimpinan prospektif. Keunikan Anda harus terlihat. Nih, bedakan diri Anda dari para pencari kerja lainnya. Bedakan, itu harus pentingnya di situ. Anda harus membantu pimpinan prospektif, maksudnya untuk memahami mengapa mereka harus mempekerjakan Anda. Jadi sebenarnya siapapun yang nanti menjadi tujuan Anda atau perusahaan apa yang menjadi tujuan Anda, sebenarnya para penyeleksi atau HRD-nya yang mewawancarai Anda itu ingin mengetahui sebenarnya siapa Anda dan mengapa mereka harus mempekerjakan Anda. Nah, ini penting ya. Di dalam nanti pembuatan resume ya, ini ada beberapa ya tips ketika Anda membuat resume ya. Jadi ketika Anda mau membuat, perhatikan fokus pada sepertiga bagian paling atas. Jadi ketika Anda membuat resume siapa diri Anda itu tadi,
itu usahakan sepertiga bagian paling atas itu yang paling betul-betul menunjukkan siapa Anda. Ya, dibuat menarik, informasinya lengkap, ya. Sederhana tapi jelas. Jadi ya, kalau bisa juga tidak boleh panjang lebar. Ya, cukup paling banter 1 lembar. Ini jika mungkin. Tapi kalau pengalaman Anda memang banyak ya mungkin 2 lembar. Tapi harapan kita atau saran kita itu cukup 1 lembar. Dan yang terpenting ada di sepertiga bagian atas bagiannya. Kemudian hubungkan titik-titik untuk pimpinan perspektif. Apa yang dibutuhkan, bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Itu terutama. Ya. Di resumnya nanti isinya seperti itu. Fokus pada kata kunci. Arahkan resum pada pekerjaan. Jadi pekerjaan yang Anda lamar, itu Anda inginkan, ya kita resumnya mengarah ke sana. Jangan cerita yang macam-macam, ya cerita yang lain-lain tidak perlu. Jadi cukup yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang Anda tuju. Nah, ini untuk menjelaskan Anda, siapa tahu Anda belum tahu apa itu resum. Ini arti resum. Resum adalah dokumen promosi diri yang menyajikan diri Anda secara terbaik agar diundang dalam wawancara pekerjaan. Jadi resum itu menolong atau dalam hal ini adalah entah nanti kepala HRD-nya atau manajer HRD-nya bisa ya, atau yang diserahi oleh perusahaan untuk menyeleksi karyawan ya. Tujuannya adalah supaya Anda diundang dalam wawancara pekerjaan. Jadi ini membuat Anda mempromosikan diri Anda itu melalui resum ini. Ya. Perhatikan, resum bukan dokumen personil resmi. Resum juga bukan lamaran pekerjaan. Ya. Resum bukan catatan kematian karir dan resum bukanlah surat pengakuan. Ingat-ingat ini kalau mau buat resum. Jadi bahasanya juga jangan kaku. Ya, kalau dokumen personil resmi enggak, itu hanya nanti itu lampiran. Yang penting sekarang itu Anda memperoleh kesempatan untuk dipanggil wawancara. Nah nanti setelah dipanggil lah ini ada teknik lagi nanti di wawancara di bagian kedua. Kalau hari ini mungkin tidak cukup, di bagian kedua nanti bagaimana membuat portofolio sama menghadapi wawancara. Secara singkat hari ini mungkin awal dari wawancara saja. Nanti pertemuan minggu depan kita bicara mengenai portofolio sama menghadapi wawancara. Ya. Resum adalah sarana marketing Anda, undangan Anda untuk wawancara. Ini penting. Sarana penjualan Anda selama 1 menit. Tujuannya apa? Ya, kita harus berpikiran bahwa orang yang melamar pekerjaan itu tidak sedikit. Jadi ketika HRD melihat data itu, dia akan membaca pertama kali adalah resum Anda. Jadi kalau sudah tidak bagus ya pasti sortir keluar. Tidak mungkin untuk dipanggil. Kita harus mempunyai pemahaman seperti itu. Ya, jangan sampai kita pikir, waduh, seperti
ya lamaran-lamaran yang tradisional, ya kita pakai yang modern, kita menggunakan resume. Apa seharusnya yang menjadi isi resume? Ya tadi sekilas info tadi di atas dikatakan adalah sarana memasarkan diri Anda, mempromosikan diri Anda. Perhatikan, resume bukan sekedar mengenai pekerjaan-pekerjaan masa lalu. Ya, tidak perlu runtut, latar belakang, enggak. Ini mengenai Anda dan bagaimana Anda bekerja serta yang Anda capai pada pekerjaan-pekerjaan tersebut, terutama prestasi yang paling relevan dengan pekerjaan yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Jadi tidak perlu diceritakan masa lalu yang banyak, terlalu banyak, tetapi perhatikan ya, yang paling relevan, prestasi yang paling relevan dengan pekerjaan yang Anda tuju, yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda lamar. Itu. Resume yang baik akan menunjukkan bagaimana Anda akan bekerja pada pekerjaan yang Anda inginkan tersebut. Ya. Jadi kalau nanti Anda membuat resume baik, ya, wah, saya bisa jamin pasti Anda dipanggil. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa dulu waktu, ya karena kita waktu itu lebih mudah berinteraksi ya offline, mereka bertanya, ya, terutama untuk kelas sore, kelas malam itu. Beberapa sudah jadi karyawan dan mereka ingin naik karirnya. Nah, otomatis mereka akan membuat lamaran, membuat resume untuk pekerjaan yang mereka inginkan di perusahaan yang lebih baik menurut mereka. Nah, mereka menanyakan itu untuk hal ini. Ya, makanya waktu itu saya latih untuk membuat resume yang baik. Bagaimana Anda akan bekerja yang Anda inginkan itu. Tunjukkan prestasi yang paling relevan. Ya, memang nanti akan kelihatan di portofolio, tapi ini awal dahulu untuk menolong Anda. Jadi ini adalah mengenai bagaimana Anda bisa berkontribusi. Can do. Apa yang Anda dapat kerjakan. Ya. Ini hilangkan segala sesuatu yang dimulai dengan tanggung jawab yang dicakup dan gantilah dengan prestasi pekerjaan. Jadi kalau lamaran lama atau model lama itu kan biasanya Anda bercerita ini tanggung jawab saya adalah ini gitu ya. Sekarang langsung to the point. Anda ubah dibalik, prestasi pekerjaan Anda menghasilkan ini dalam bidang ini sudah itu mencakup sesuatu yang sudah penting, paling penting. Jadi bukan hanya menjelaskan tanggung jawab yang dicakup, tetapi prestasi Anda itu yang utama. Ya, dibuat, didaftar. Ya. Ya, ini maksudnya can do-nya ya. Pernyataan satu baris yang membantu majikan atau dalam hal ini perusahaan, dalam hal ini direktur atau mereka ya, istilahnya memang bisa jadi nanti adalah pimpinan Anda ya. Kalau Anda tidak suka istilah majikan itu pimpinan ya, menghubungkan seluruh hal penting antara apa yang mereka butuhkan dengan bagaimana calon bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Perhatikan, yang penting di sini bagi para pencari kerja ya,
memahami apa kebutuhan-kebutuhan tersebut, mengidentifikasikan pekerjaan atau pengalaman sebelumnya yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian menegaskan hubungan ini pada resume, jadi dikaitkan ya. Buat hubungan mutlak antara kebutuhan pimpinan prospektif dengan kemampuan Anda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, hubungan ya baik. Ini apa kekeliruan paling lazim yang dibuat oleh pencari kerja di dalam resume? Ini ya, tidak tahu bagaimana harus memulai. Ya, mau dimulai dari mana gitu ya. Kadang kesulitannya di situ. Ada banyak jenis huruf. Bisa saja masalah format. Jika linear tidak rata, kadang-kadang bentuk tulisan juga mempengaruhi. Masalah penggunaan gaya huruf yang campur aduk ya. Jadi Anda memang orang modern, tetapi dalam konteks ini Anda harus ya membuat, misalnya membuat surat atau membuat resume ini dengan jenis huruf yang formal. Jenis hurufnya itu formal. Ya, mudah dibaca, bukan masalah hurufnya bagus-bagusan, bukan. Ya, tidak perlu itu ya. Yang perlu adalah isinya. Kemudian format ini ada beberapa cara nantinya untuk alinea. Yang penting bukan masalah menjorok atau tidak, tetapi rapi, enak dilihatnya, enak dibacanya. Ya, huruf juga tidak perlu campur aduk. Jadi sejenis saja, ya, sejenis saja yang formal itu yang mudah untuk dibaca. Tetapi perhatikan, kesalahan umum yang paling mutlak yang dibuat di dalam resume adalah kurang terarah. Ini yang paling sering. Jadi ceritane atau cerita dia bercerita mengenai siapa dirinya itu tidak mengerucut, ya, tidak mengarah kepada pekerjaan yang mau dituju. Ya, jadi usahakan ketika Anda membuat nanti ya, itu apa yang bisa dilakukan, apa yang Anda bisa lakukan itu betul-betul kelihatan sekali dihubungkan dengan pekerjaan yang dituju. Jangan yang lainnya ya. Ingat ya, ini adalah tujuannya supaya Anda dipanggil dahulu. Sing penting wawancara. Jelas ya? Langkah pertama, putuskan pada target pekerjaan atau tujuan pekerjaan. Ya, bisa dinyatakan dalam beberapa kata ya, 5-6 kata ya. Segala sesuatu di luar hal tersebut mungkin ya bukan hanya mengada-ngada, tapi itu nanti juga tidak penting ya, itu tidak terlalu dibutuhkan. Kalau terlalu melebar malah menunjukkan kurang kejelasan ya, sebenarnya Anda itu siapa ya. Nah, ingat untuk mentargetkan tiap resume ke pekerjaan tertentu. Cukup yang dituju. Anda itu mau melamar apa? Pekerjaan apa? Yaitu arahnya ke situ saja. Ya, yang dibutuhkan itu apa? Ini formatnya. Buat dalam satu lembar, mudah dibaca, fokuskan. Dalam hal ini, fokuskan mata baik diri Anda maupun
manajer HRD-nya untuk membaca nanti sepertiga bagian atas. Itu yang paling penting, ya. Paling penting. Ya. Jadi formatnya seperti ini, isinya seperti tadi. Jelas ya? Kemudian terkait ini untuk pengalaman ya. Ya, bagaimana? Otomatis ini memang banyak pertanyaan ya. Bagaimana kalau saya tidak punya pengalaman, Pak? Ya, ini ada beberapa saran ya. Usahakan Anda mendapatkan beberapa pengalaman. Karena begini, apalagi sekarang dalam masa-masa kuliah ini. Jadi Anda mau tidak mau temukan tempat yang akan mengizinkan. Ya nanti memang Anda sebelum lulus ya, sebelum TA itu sebelum skripsi, Anda pasti diminta untuk magang namanya. Ya. Kalau bisa, saran saya Anda magang di tempat-tempat perusahaan-perusahaan, bukan hanya yang mudah untuk cari magang, tetapi kalau bisa ya usahakan di mana pekerjaan-pekerjaan nantinya yang Anda inginkan atau yang mendekati dengan harapan Anda nanti bekerja di mana, bidang-bidangnya itu. Jadi temukan, ya. Kalau bisa seperti itu. Mumpung Anda masih kuliah ini nantinya begitu. Nah itu kalau resminya nanti di magangnya. Tapi kalau tidak, kalau sekarang pun bisa Anda mulai ya dimanapun untuk mendapatkan pengalaman. Ya. Mau tidak mau, saudara-saudari ya, teman-teman mahasiswa. Karena apa? Kalau untuk mendapatkan pekerjaan tanpa pengalaman, ya, misalnya ada pekerjaan yang misalnya fresh graduate itu khusus, mereka punya training sendiri. Tetapi sebagian besar ya yang mereka butuhkan minimal memiliki beberapa skill yang mereka butuhkan. Ini penting ya. Pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu sangat penting. Tapi nanti ketika kita membuat resume dihubungkan dengan yang dituju. Ya. Bagaimana jika Anda memiliki beberapa tujuan pekerjaan yang berbeda yang Anda lakukan pada saat yang sama? Ini pertanyaannya. Atau Anda belum menyempitkannya hanya untuk satu target pekerjaan. Jadi Anda harus menulis resume yang berbeda untuk tiap-tiap target pekerjaan yang berbeda. Resume yang ditargetkan adalah jauh lebih kuat dibandingkan resume umum. Usahakan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita membuat resume atau kita melamar misalnya ya, masih ada suatu keyakinan, saya juga bisa ini Pak, saya juga bisa ini. Tetapi perusahaan yang membutuhkan itu dia sangat jelas. Nah, buatlah resume yang berbeda. Yang resumenya untuk perusahaan itu yang ini. Untuk perusahaan yang lain yang ini, boleh, tidak apa-apa. Ya. Tapi untuk perusahaan tersebut bisa memahami, yang penting Anda bisa dipanggil dahulu wawancara. Ya. Sesuai target. Ini mudah dipahami. Nek ceritanya double gitu, cerita macam-macam, nanti malah dia atau perusahaan tidak paham. Bagaimana mengenai ras atau agama? Ini ada saran. Jangan menuliskan etnis atau afiliasi agama atau menyebabkan diskriminasi sebelum wawancara. Itu kurang baik. Terkecualinya Anda tahu bahwa menuliskannya akan mendukung tujuan pekerjaan Anda. Jadi Anda sudah tahu misalnya saya mau melamar di perusahaan yang misalnya berbasis memang misalnya agama tertentu gitu ya. Ya boleh Anda cantumkan. Kalau itu memang sudah yakin, tetapi kalau umum ya sebaiknya tidak perlu dulu ya.
Mintalah pendapat dari teman atau kolega kapan harus menunjukkan atau menyembunyikan afiliasi agama Anda atau etnis Anda. Sebenarnya kita tidak perlu memusingkan ini ya, tidak perlu. Jadi kalau kita mau profesional sebenarnya ya tidak perlu ini ya. Etnis maupun agama, karena profesional itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kita berpikiran semuanya itu orang kalau dalam pekerjaan yang dibutuhkan asumsinya adalah kemampuannya, bukan agama maupun etnisnya. Harus berpikir seperti itu. Ya. Tetapi tadi terkecuali seandainya Anda memang sudah yakin atau memang di situ tempatnya ya, dan memang ada hubungannya dengan etnis maupun agama. Jelas ya? Baik. Bagaimana menikah kertas lucu? Jangan sampai ya. Nih, jangan sampai. Perhatikan, sekarang mulai diubah. Jadi resume Anda ke sini ya modelnya. Problem, action, result. Jadi setelah sepertiga bagian itu menunjukkan Anda yang paling atas, kemudian di bawahnya bisa Anda memasukkan ini. Terjadi apa di perusahaan lama ini mengambil Anda actionnya bagaimana, menghasilkan apa, prestasinya apa. Itu penjelasannya ya. Nah, sekarang sedikit sebelum nanti minggu depan kita berbicara mengenai menghadapi wawancara, ini untuk persiapan dulu. Persiapan untuk wawancara bagaimana? Anda mau tidak mau riset dulu. Di mana Anda tuju, kalau bisa perusahaannya ini, boleh dicari info tentang perusahaan tersebut, seperti apa perusahaannya, ya. Jadi nanti kita akan seimbangkan atau kita cari kemungkinan pertanyaan-pertanyaan wawancaranya untuk persiapan, gitu ya. Berlatih menjadikan sempurna. Jadi wawancara itu skill, ada beberapa. Ya, ini untuk menolong ya. Cobalah menjawab dengan menghubungannya dengan suatu pencapaian. Nanti kita akan belajar ini lebih banyak di pertemuan selanjutnya ya. Ini berlatih untuk persiapan dulu wawancaranya. Oke ya, yang penting Anda sudah paham mengenai resume yang akan dibuat. Ya. Ya, ini ya tips-tips saja ya, tips-tips ini ya, persiapan untuk wawancara. Jadi kalau kita pahami begini, kalau kita melamar sebuah pekerjaan, entah seperti apa style Anda suka non formal dan lainnya, tetapi ya dalam konteks ini Anda mau tidak mau menyesuaikan dengan yang formal. Ya, ini untuk menolong, ya, menunjukkan diri Anda. Kemarin kan kita sudah berbicara mengenai kepribadian dan sikap ya, menampilkan diri Anda, membuat orang tertarik. Ya, jangan sampai image yang Anda dapatkan atau image yang didapat dari pelamar tadi ya kurang baik bagi perusahaannya ya. Image Anda itu di hadapan mereka harus terbaik ya. Baik, persiapan untuk wawancara apa yang harus dibawa dan lainnya dulu disiapkan semuanya. Kalau bisa harus tahu itu lokasinya dahulu ya. Jangan sampai terjadi nanti waktu panggilan kedandapan bahkan tidak tahu tempatnya di mana ya, dicari dulu. Baik, ini sarannya kuasai resume Anda ya. Setiap detailnya, kenali perusahaan,
kebutuhannya apa. Jelas ya? Baik, sampai di sini dulu terkait dengan resume. Nanti minggu depan kita akan bicara mengenai portofolio dan persiapan menghadapi wawancara. Nah, ini sekilas yang paling belakang ini nanti akan kita bahas lagi. Jangan mencoba mengingat jawaban ini. Kalau bisa ya Anda jawabnya itu skenarionya itu betul-betul nyata. Oke, teknik persiapannya ini kalau bisa. Ini akan kita bahas nanti juga ya di pertemuan minggu depan ya. Ya, pikirkan bingkai foto. Jadi kalau kita melihat ini loh, ya jelaskan yang ada di dalam bingkai itu adalah bingkai foto itu adalah Anda. Itu yang terpenting. Ya, can do-nya ini. Jadi prestasinya apa semuanya diri Anda itu betul-betul foto yang di dalam bingkai itu dapat terlihat jelas oleh si pewawancara. Baik, saya selesaikan untuk bagian ini ya. Nah, untuk mencoba Anda berlatih ya, coba Anda mulai sekarang saya tugaskan untuk mencoba membuat resume. Coba dulu ya, seperti apa. Nanti dikirimkan saya ya via WA atau email lah, sebaiknya email ya, karena WA itu kadang-kadang kemarin HP error dan lainnya, pindah HP biasanya banyak hilang. Coba Anda buat ya, sebaiknya kirim email, tapi kalau kesulitan ya silahkan kirim WA ya. Buat jangan lebih dari 1 halaman ya. Wis terserah, nanti besok kita lihat bebas dulu ya. Anda pengen pekerjaan bahasa seolah-olah seperti itu, seolah-olah Anda punya kemampuan di situ ya. Yang usahakan pekerjaannya yang dituju yang Anda inginkan, yang Anda targetkan. Oke ya, baik, sampai di sini dulu. Itu tugasnya dikerjakan minggu depan ya. Kalau bisa sebelum pertemuan selanjutnya Anda sudah mengirimkan tugasnya ya. Syukur-syukur hari ini dikerjakan, terus di email boleh ya. Selama beberapa hari ini berlatih membuat resume. Baik ya, selamat pagi, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.